yang sangat Pak Arif banggakan. Baik, untuk pertama kali kamu semuanya bertemu dengan Pak Arif di pertemuan kali ini. Yang pertemuan pertama ini nanti Pak Arif lebih banyak memotivasi kamu di bidang agama. Jadi bukan pelajaran seperti pelajaran yang ada di buku, karena nanti yang pelajaran-pelajaran itu bisa dipelajari lewat video pembelajaran dari Pak Arif dan termasuk tugas-tugasnya nanti di sana. Di sini kita hanya seperti kita sharing tentang keagamaan. Baik anak-anak, sebelum Pak Arif mulai, Pak Arif selalu mengingatkan kepada kamu semuanya bahwa di musim yang masih belum menentu ini, jangan lupa selalu tingkatkan kesehatan kita dengan cara protokol kesehatan kita taati bersama-sama. Mau anak-anak ya untuk mentaati ya? Mau ya? Ya, semuanya nanti kita harus sehat. Ya, insya Allah Allah akan melindungi kita semua. Allahumma amin. Anak-anak semuanya, di pagi hari ini Pak Arif hanya ingin berbicara, ingin ngomong-ngomong kalau dalam bahasa Jawa. Anak-anak itu diciptakan oleh Allah itu dalam bentuk manusia atau makhluk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah menciptakan manusia ke dunia itu sudah tercatat dalam Al-Qur'an. Luar biasa ini. Nah, terus tugas kita apa? Tugas kita di dunia itu apa? Nah, ini penting anak-anak. Bahwa Allah berfirman dalam sebuah suratnya, wa ma khalaqtul jinna wal tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ku itu siapa? Aku Allah. Hidup di dunia ini adalah untuk menyembah Allah. Tidak menyembah yang lain anak-anak. Perlu dilakukan bersama-sama. Nah, terus tugas kita apa? Kalau kita sudah diciptakan sebagai manusia yang terbaik oleh Allah, tugas kita untuk mengabdi kepada Allah dengan cara satu, sholatnya yang baik. Ayo tanya, kamu sudah sholat 5 kali sehari apa belum? Ayo cepat. 5 kali dalam sehari? Subuh, zuhur, asar, sudah saya setiap hari, saya setiap tahun. Nah, itu harus wajib hukumnya. Kalau tidak kamu berdosa nanti akan masuk neraka. Ya. Yang kedua, ya, yang kedua, kamu sudah melakukan puasa apa belum? Sudah pernah puasa apa belum? Allah akan menjadi kebiasaan dan menjadi manusia yang terbaik. Allahumma amin. Yang lainnya seperti zakat, haji, nanti insya Allah kita bisa melakukan dengan cara kita bekerja keras, belajar dengan baik, kemudian kalau sudah besar nanti kamu bisa dengan baik, dapat uang yang banyak, menunaikan haji, dan bisa menyempurnakan rukun iman dan rukun Islam sebagai umat Islam yang terbaik. Baik anak, Allah menciptakan ke dunia ini yang pilihan di nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi Muhammad. Nabi siapa? Muhammad itu siapa? Nabiku Nabi Muhammad, berarti itu adalah Nabi kita semua. Nah. Berarti kalau Nabi kita ikuti apa enggak anak? Ikuti. Harus kita ikuti apa enggak? Ikuti Pak. Kita ikuti. Lah terus yang dibawa Muhammad apa? Allah membawa Nabi Muhammad membawa ke dunia ini apa? Nabi Muhammad dibekali oleh Allah
yaitu kitab suci yang bernama Al-Qur'an. Siapa yang sudah membaca Al-Qur'an pagi ini tadi ngacung? Ayo, siapa sing wis maca Al-Qur'an tadi pagi? Pagi sudah, Pak. Lu harus membiasakan membaca Al-Qur'an setiap hari. Di malam, Pak. Ya, karena itu menjadi pedoman hidup kita di masa sejak kamu kecil sampai akhir hayat kita, itu adalah pedoman hidup kita adalah Al-Qur'an. Nah, karena di situ berisi petunjuk-petunjuk kita ke hal yang baik. Ya, itu tentang Nabi Muhammad. Sekarang kita harus tahu siapa tuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu punya sifat-sifat yang harus kita ikuti. Yang pertama yaitu sidik. Apa artinya? Sidik. Benar. Oh, benar apa jujur. Betulkah Nabi Muhammad itu seorang manusia yang sangat jujur? Betul. Betul sekali, ya. Haruskah kita meniru kejujuran Nabi Muhammad? Betul. Harus meniru kejujuran Nabi Muhammad. Ya, karena Nabi Muhammad itu jujurnya luar biasa. Kalau kamu disuruh siapapun harus jujur. Kalau kamu dipercaya oleh siapapun harus jujur. Sidik, jujur. Ya, kemudian yang kedua amanah, dapat dipercaya. Kalau dikasih kepercayaan sama orang, ya betul-betul dilaksanakan. Contoh kecil saja. Dulu jaga makanan iki ditunggoni, jangan sampai nanti makanan ini diganggu atau ditunggal karo hewan seperti tikus atau kucing ya. Bapak Ibu mau keluar sebentar. Malah ditinggal lumut, ditinggal bal-balan atau ditinggal mainan. Akhirnya makanan dimakan oleh binatang-binatang piaraan atau tikus. Nah, ini berarti tidak amanah. Gimana, Pak? Harus amanah, dijaga betul dengan baik sehingga apa yang dititipkan oleh orang tua itu betul-betul bisa kamu jaga. Ini hanya satu contoh, anak-anak. Banyak contoh. Ya, Pak. Yang lainnya amanah sudah ya. Kemudian yang lain tabligh. Tabligh itu menyampaikan ya. Rasulullah itu menyampaikan semua wahyu yang diberikan oleh Allah. Lewat malaikat Jibril, kemudian sampai kepada Nabi Muhammad, dengan sedikit akhirnya menjadi banyak sampai Al-Qur'an berapa? 30 juz, 114 surat. Al-ayatnya berbeda ya dalam sumber ya. Ada yang 236, ada yang 6.666 ayat. Jadi yang tercatat dalam buku ya 30 juz 114 surat. Ini wajib kita baca anak-anak. Dari kita kecil sampai besok kita meninggal itu harus pernah membaca surat yang dibawa oleh Rasul. Ini semuanya firman Allah. Firman Allah itu adalah ucapan atau perkataan dari Allah yang ditulis dalam kata-kata yang dinamakan Al-Qur'an. Ya. Kemudian saya kembali ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diberi risalah untuk memberi uswah, memberi suri kepada seluruh umat manusia di dunia. Saja. Ketika ada Zoom seperti ini, kamu ngomong-ngomong dilalah ya. Perkataannya keluar dari mulut kamu perkataan yang jelek sehingga didengar oleh semua peserta yang ada di Zoom ini. Nah, kira-kira namamu jelek apa baik? Oh, jelek anak-anak. Kamu akan tercoreng namamu. Oh, si A itu nek ngomong nek Zoom elek banget. Jenenge ini loh, si A, si B, si C ini elek. Nek sing D, E, F, G sampai
selama semuanya itu baik. Dan nanti akan ketahuan di sini anak-anak. Maka kalau ketika ada Zoom meeting atau Zoom seperti ini, kamu harus berkata yang baik. Apalagi sampai nanti menulis dengan tulisan kata-kata kotor. Nah, itu sangat tidak terpuji anak-anak. Ini sangat melanggar ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Jangan dikira Allah nggak tahu. Allah itu maha tahu anak-anak. Ya, jangankan semut yang ada di lubang kecil, ya. Nah, itu semua makhluk ciptaan Allah itu akan bisa terpantau oleh Allah. Karena Allah itu maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat, dan maha segalanya. Dalam Asmaul Husna, coba kamu hafalkan sedikit-sedikit, ya. Itu di situ adalah sifat-sifat Allah yang luar biasa. Nama-nama Allah yang luar biasa. Nah, maka kita tidak bisa membandingkan antara Sang Khalik yaitu Allah dengan manusia. Yang perlu kita lakukan adalah meniru keteladanan Nabi Muhammad. Kira-kira sanggup Anda? Sanggup meniru keteladanan Nabi Muhammad Anda? Sanggup Anda? Ayo. Dibuka. Sanggup, Pak. Sanggup, Pak. Sanggup, Apa yang sampai ke surga ngacung? Sanggup. Ya. Aku masuk neraka, nggak mau. Karena apa? Neraka yang paling ringan itu dicontohkan dalam sejarah bahwa itu siksaan Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya Nabi Muhammad yang waktu itu selalu melindungi Nabi. Tapi apa? Tapi karena dia tetap belum beriman, maka nanti siksanya paling ringan yaitu apa? Menginjak alas neraka nanti sampai mendidih di otak. Otaknya itu mendidih. Nah, kamu mau? Tidak mau kan? Nah, siapa yang mau surga? Tidak. Siapa yang mau surga? Iya. Surga surga. Ya. Makasih sekalian. Umat yang terbaik yang bisa masuk surga Allahumma. Ya. Anak-anak. Pelajaran nanti. Kamu setiap ada video pembelajaran dari Pak Arif, ya, nanti tolong dicatat karena itu nanti kalau ada ulangan harian, kemudian ada ulangan tengah semester, nanti banyak kita ambilkan dari video pembelajaran itu. Ya, di samping nanti ada ya, kamu juga menyimak video pembelajaran, nanti kamu catat, kemudian tugas-tugasnya nanti kamu kumpulkan ketika saat luring. Lah terus Pak Amir apa? Pak Amir nanti akan lebih banyak di kelas 6. Karena kemarin ketika diatur Pak Arif juga ke kelas 6, kemudian Pak Amir juga kelas 5 itu banyak tabrakan dengan kelasnya Pak Amir yang ada di kelas 6 sehingga nanti kamu lebih banyak ketemu dengan Pak Arif di kelas 5 ini. Jadi nanti ada permasalahan dengan agama nanti langsung ke Pak Arif. Paham anak-anak? Paham. Pagi hari ini ke sholat. Siapa yang mau? Siapa yang Paham. yang tadi pagi belum sholat? Nah, ini kalau sampai belum sholat, itu jangan sampai kamu ulangi. Karena itu dosa besar kamu itu sudah akil balik, sudah menginjak balik. Ya, apalagi yang perempuan. Ya, sudah menginjak akil balik. Kalau dosa itu nanti ditanggung sendiri dosamu. Mereka akan terkena azab dari Allah. Ya, kemudian jaga sholatmu. Kalau ada puasa, jaga puasamu. Kemudian jaga berperilaku yang baik.
tangan dengan sesama teman, kemudian dengan bapak ibu guru, dengan penting sekali. Jangan sampai kamu membuat orang tuamu ibu. Tanya oleh wahai sahabatku, wahai Rasulullah, siapakah antara kedua orang tua yang harus pertama saya berbakti itu kepada ayah? Jawabannya adalah ibumu. Sampai 3 kali itu. Lalu siapa? Ibumu. Lalu siapa Rasulullah? Ibumu, baru yang keempat ayahmu. Berarti kalau kamu sampai berani sama orang tua, khususnya ibumu, ya bagi yang masih punya ibu ya, itu alangkah dosanya. Karena termasuk dosa besar. Siapa yang masih sering membuat ibu menangis, ngacung? Ayo, siapa yang masih suka bentak-bentak orang tua, terutama ibu, ngacung? Mudah-mudahan tidak ada ya. Mudah-mudahan tidak ada, karena itu penting sekali. Kalau kamu sampai lakukan itu, maka kamu termasuk anak yang durhaka. Nanti akan masuk neraka yang lama sekali. Ya, itu ya. Tolong dicamkan itu. Harus berbuat baik. Ya, itu ya. Baik anak-anak, untuk menutup pelajaran kali ini mungkin perlu saya bacakan sebuah surat Al-Asr ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Apa maksudnya itu anak-anak? Wal asri, Allah itu apa? Sudah bersumpah ya lewat suratnya dengan mengatasnamakan wal asri, demi waktu, bahwa waktu itu ternyata penting sekali anak-anak. Demi waktu. Kenapa? Al waktu kasaif, waktu bagaikan pedang. Kalau kamu tidak menggunakan waktu dengan baik, maka pedang ini akan membelah lehermu. Ya, mau ke pedang ya. Wal asri innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, illa, kecuali. Nah, ini ada kecualinya, Pak. Ada kecualiannya anak-anak ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman ini piye, Pak? Ya salat, ya poso. Kalau nanti sudah besar ya haji, ya kalau mampu lagi ya nanti ada zakat, berbuat baik, tidak coret-coret di Zoom, ya. Kemudian tidak berkata kotor di Zoom, ya, itu termasuk semuanya, ya. Ya. Termasuk apa? Illal ladzina amanu wa amilus solihati, dan beramal soleh, amal-amal yang selalu ya menunjukkan yang baik, soleh, amal soleh. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan selalu berwasiat, selalu mengajak dalam kebenaran, hak, kebenaran, dan wa tawassaw bis sabr, dan dalam kesabaran, selalu berwasiat, selalu mengajak dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, itu intisari dari surat Al-Asr ini sebagai apa? Mengakhiri dari Pak Arif. Ya, nanti akan disambung dengan Bapak Ibu guru yang lain. Ya, jangan kemana-mana. Ya, baik anak-anak, untuk pelajaran materi Pak Arif, ya pendidikan agama Islam, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Kalau nanti ada anak-anak yang mungkin perlu bertanya, bisa langsung japri Pak Arif lewat WA, bisa ketemu langsung juga bisa, kalau mungkin memungkinkan. Ya, silahkan. Ya, Pak Arif akan terbuka menerima pertanyaan dari anak-anak. Begitu anak-anak, tolong camkan, jangan lupa selalu berbuat baik dan selalu menjadi lebih baik. Hari esok harus lebih baik, ya.
dari yang hari ini. Ini penting. Hari ini kamu baik, besok harus lebih baik, besoknya lebih baik, dan insya Allah nanti kamu endingnya menjadi anak yang soleh dan anak yang solehah. Allahumma amin. Dari Pak Arif cukup sekian, nanti akan disambung oleh Ibu Tutuk dari pengajaran Al-Quran. Ya, langsung kita sambung, jangan kemana-mana. Dari Pak Arif cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terus nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi anak-anak. Menyambung dari Pak Arif tadi, pelajaran PAI hari ini berjumpa lagi dengan Bu Tutuk yang udah mungkin 3 tahun yang lalu Bu Tutuk juga mengajar kalian, yaitu pelajaran Quran hadis yang kelas 2.1 sampai 2 kelas 4 tahun lalu bertemu dengan Bu Tutuk. Sekarang kita bertemu lagi Quran hadis dari kelas 5 A, B, C, D sampai kelas 5.1, .2, .3. Iya, nanti bertemu lagi dengan Bu Tutuk pelajaran Quran hadis. Anak-anak, masih semangat ya belajar. Iya, bagus. Assalamualaikum Bu Tutuk. Waalaikumsalam. Masih kalian Assalamualaikum Bu Tutuk. Assalamualaikum Bu Tutuk. Ada Gani, ada Riyu yang hampir mirip kembar itu. Bu Tutuk masih bingung dulu itu Hanan sama Nasrullah. Ya, mungkin ya. Siap Bu Tutuk. Ya. Ya Bu. Reuni lagi waktu dulu kelas 2 ya. Kembali lagi di kelas 5. Alhamdulillah. Hanya. Ya, Bu Tutuk. pelajaran itu tentang Quran hadis bab ya, kita lagi lanjutkan Quran hadisnya tentang akafirun. Si kalian udah hafal, ingat juga tentang surat Al-Kafirun. Sudah belajar TT kelas 5 itu udah melampaui surat Al-Kafirun, malah ada yang udah khatam juz. Ya kan? Sebelumnya kita buka bersama ketemunya. Kalau enggak ya ingatan kalian. Masih hafal surat Al-Kafirun semuanya? Masih. Alhamdulillah. Al-Kafirun kita baca bersama-sama yuk surat Al-Kafirun. Ada berapa ayat ya Al-Kafirun itu? Masih ingat enggak? Oh, udah lupa ya, kita baca lagi sambil dihitung dengan jari ya. Ta'awud dulu, basmalah langsung Al-Kafirun bersama-sama. Ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Ayat ketiga. Wala antum abiduna ma a'budu. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Ya, pada surat Al-Kafirun ini ada 2 ayat yang sama. Yaitu pada ayat berapa? Ayat 3 dan ayat 5. 2 ayat itu sama sampai diulang 2 kali oleh Allah. Berarti ayat itu sangat penting, meskipun semuanya sangat penting.
Ya kul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma'abud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Nah, itu sama. 3 sama 5 itu, dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah, wala ana abidu ma'abud, dan aku akan menyembah apa yang aku sembah. Wala antum, diulangi lagi, lakum dinukum wali yadi, ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku, ya. Dari sini kita akan melihat pengertian surat Al-Kafirun, yaitu surat Al-Kafirun itu terdiri dari 6 ayat, itu yang harus kamu ingat. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir, berarti itu ditujukan kepada orang-orang kafir. Al-Kafirun dalam surat Al-Kafirun dalam Al-Quran, urutannya itu urutan yang ke-109. Cara mengingat angka 6-nya dibalik terus tambah 10. Besok kalau bingung, Al-Kafirun ada 6 ayat, urutan suratnya ke-109. Ya, surat Al-Kafirun sama seperti surat-surat yang lain yang masih pendek, berarti surat itu turun di kota Mekah. Maka disebut surat Makkiyah. Ya, surat Makkiyah itu surat yang turun di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ya, mengapa surat Al-Kafirun ini diturunkan? Ya, pada waktu dulu banyak orang kafir datang kepada Nabi. Orang kafir itu semuanya udah putus asa, menyuruh Nabi untuk berhenti berdakwah tentang Islam, tapi Nabi tetap berdakwah Islam. Akhirnya orang kafir membujuk Nabi, datang kepada Nabi, wahai Nabi, kamu boleh mengajarkan Islam, tapi ada syaratnya ini Nabi, kamu harus menyembah Tuhanku. Gantian tahun berikutnya nanti aku akan menyembah Tuhanmu. Kita gonta-ganti, kamu menyembah Tuhanku dulu, aku nanti menyembah Tuhanmu gantian. Lah, akhirnya sama Allah diturunkan surat Al-Kafirun. Nah, surat Al-Kafirun ini sebagai jawaban atas bujukan orang kafir untuk mengajak Nabi menyembah Tuhannya orang-orang kafir. Dari sinilah kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita boleh toleransi terhadap orang lain, terhadap agama lain, tapi satu yang tidak boleh, yaitu toleransi terhadap keyakinan agama. Nah, itu yang tidak boleh kita ikuti. Kalian boleh berteman dengan orang yang selain agama Islam, boleh bermain, boleh mengerjakan tugas kelompok, boleh jajan bersama-sama. Tapi yang tidak boleh yaitu menyembah Tuhan dari agama yang lain. Ya, paham anak-anak? Iya, tahu ya. Kita itu boleh toleransi. Kita udah belajar tentang PPKN untuk toleransi terhadap orang lain, toleransi terhadap agama lain. Tapi satu yang tidak dibolehkan yaitu toleransi dalam hal ibadah atau keyakinan. Ya. Surat Al-Kafirunnya udah hafal semuanya? Udah? Gani udah hafal Gani? Udah, Gani pinter kok. Iya. Ya. Boleh? Udah hafal Gani? Yuk coba sekarang kita ulangi lagi surat Al-Kafirunnya bersama-sama. Dihidupkan mic-nya. Coba dihidupkan mic-nya. Kita surat Al-Kafirun bersama-sama. Siap? Ya. Sama dari belakang.
Yang perlu kalian garis bawahi dalam surat Al-Kafirun ini, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Agama kita beda-beda. Boleh toleransi seperti pelajaran PPKN. Kita berteman dengan orang lain dengan beda agama boleh. Tapi tidak boleh dalam hal akidah. Penyembah Allah itu kita beda-beda menyembahnya. Dah? Itu aja yang dari Bu Tutu. Cuma sedikit aja biar kalian nggak capek. Bu Tutu akhiri dulu pelajaran KIHA ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik anak-anak. Baik anak-anak. Habis ini akan dilanjut oleh Pak Ronu. Selamat datang Pak Ranu. Ya. Monggo Pak Ranu bisa mengisi pembelajaran. Apa anak-anak pembelajaran yang diampu oleh Bapak Ranu? Boleh dibuka mic-nya semua, tes dulu. Maka semua is clear. Maka saya is clear. Kelas 5A sampai D, kemudian kelas 5.1 sampai kelas 5.4. Salam sehat untuk anak-anak semua. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat nggih semuanya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Baik, untuk yang sudah bergabung semua di sini, alhamdulillah keadaannya sehat semuanya. Apabila ada yang belum bisa bergabung untuk Zoom hari ini, mungkin sedang sakit atau kurang enak badan, kita doakan supaya Allah mengangkat penyakitnya dan segera sehat seperti sedia kala. Amin. Ya baik, untuk anak-anak kelas 5 kemarin untuk pelajaran PJOK di pertemuan pertama Pak Ranu sudah menyampaikan melalui video pembelajaran yang mana mungkin anak-anak semua sudah melihatnya ya, menyimak semuanya. Jadi untuk pembelajaran yang pertama kemarin tentang materi gerak dasar ya, di kelas 5 itu gerak dasar pasti sudah paham ya, dari kelas 1, 2, 3, 4 kemarin anak-anak sudah Pak Ranu jelaskan tentang gerak dasar itu ada 3 ya. Ada yang pertama yaitu gerak lokomotor, yang kedua non lokomotor, kemudian yang ketiga adalah gerak manipulatif ya. Itu gerak dasar dalam olahraga. Kemudian di kelas 5 ini kemarin pembelajaran yang pertama yaitu tentang variasi gerak lokomotor non lokomotor dan kombinasi gerak manipulatif ya. Jadi kemarin video pembelajaran dari Pak Ranu, materi bola besarnya Pak Ranu ambil sepak bola dulu ya. Mungkin di pertemuan berikutnya nanti ada materi bola besar yang lain, mungkin bola voli, bola basket ya. Jadi seperti itu. Jadi pertemuan pertama yang masyarakat dulu, anak-anak yang sudah kenal ya. Jadi
variasi, kombinasi gerak lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Kapan, Pak? Ya. Jadi anak-anak masih ingat ya, jadi masih pengen sekali segera kita melakukan aktivitas pelajaran PJOK bersama-sama ya. Pastinya nggak di rumah, mandiri masing-masing melakukan sepak bola. Kalau di rumah sendiri kan kurang asik begitu kan. Jadi Pak Ranu juga sudah kangen sama anak-anak semuanya, pengen bertatap muka secara langsung ya. Jadi nanti kita melakukan pembelajaran ini di halaman ataupun di lapangan ya. Jadi sudah rindu untuk bergerak bersama-sama ya. Jadi seperti itu. Ya, kita berdoa aja semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka, melakukan kegiatan aktivitas gerak kita nanti di lapangan bersama-sama dengan teman yang lain dan Pak Ranu khususnya nanti ya. Begitu. Oke, terkait pembelajaran yang kemarin, setelah anak-anak melihat, menyimak video pembelajaran, ada tugas dari Pak Ranu. Ya, ada tugas dari Pak Ranu untuk mereview, kemudian merangkum apa yang menjadi inti dari pembelajaran yang pertama. Ya, Pak Ranu tidak memberatkan anak-anak. Nah, jadi nanti teknisnya bisa ditulis di buku, kemudian bisa dikirimkan, disampaikan ke wali kelas masing-masing bisa. Kemudian ditulis di buku, di kertas, kemudian difoto, dikirimkan lewat WA juga bisa. Yang jelas tidak membebani anak-anak, ibu bapak juga tidak membebani ya. Tidak perlu video dulu. Ya, jadi hanya ringkasan materi saja yang Pak Ranu kirimkan terlebih dahulu. Tapi seandainya anak-anak juga ingin mengirimkan dalam bentuk video ya, tugas berikutnya, tugas yang kedua. Yang pertama itu tadi dulu, diingat-ingat ya. Jadi ringkasan materi yang pembelajaran yang pertama apa, itu nanti ditulis di dalam selembar kertas, kemudian dikirimkan Pak Ranu melalui foto boleh, melalui kertas, kemudian diberikan ke wali kelas boleh. Tugas yang kedua, melakukan aktivitas gerak tersebut. Nah, pada pembelajaran yang pertama, sepak bola, kemudian anak-anak melakukannya di rumah, bolanya boleh tidak tentu harus bola sepak bola yang benar ya, dalam arti kata yang terbuat dari karet itu. Seandainya di rumah tidak ada, bolehlah dari bola yang terbuat dari plastik, itu lebih murah ya, seandainya mau beli. Kemudian bisa dengan kakaknya atau adiknya ya, melakukan aktivitas gerak tersebut. Yang jelas tidak sulit anak-anak melakukannya. Oke, begitu ya. Paham anak-anak? Iya. Boleh buka mic-nya coba? Paham Pak Ranu. Paham, Pak Ranu. Paham Pak Ranu. Sekarang Pak Ranu mau biaya sebentar. Paham. Oke. Kalau olahraga jawabnya Tahu. itu ya. Coba bersama-sama. Salam olahraga. Paham. Nah, kurang bersama-sama. Anak-anak mungkin bisa dihidupkan semua, biar Pak Ranu juga bisa lihat anak-anak yang di rumah. Ya, Jangan-jangan ada yang tiduran. Kita mengikuti hidup juga harus di sekolah ya. Siap ya anak-anak. Oke, baik ya. Sekarang kalau Pak Ranu bilang salam olahraga, anak-anak menjawab saya. Begitu ya. Coba mengangkat tangan bilang saya. Olahraga. Saya. Coba sekarang gayanya 3 kali. 3 kali ya. Saya. Olahraga.
Semangat Islam. ya, terima kasih. Pesan dari Pak Ranu sekali lagi. Pesan dari Pak Ranu itu anak-anaknya ya. Ya, Dimatikan aja, Pak. Pak Ranu, selalu menjaga kesehatan. Linknya offin aja, Pak. Melakukan aktivitas satunya minum vitamin ya, Nggak ada sukanya. konsumsi juga ya, makan lauknya yang bergizi ya. Pak, suaranya nggak jelas. Istirahat salah satunya adalah berolahraga. Mic-nya di-offin aja, Pak. Setiap hari atau jadi anak-anak harus melakukan aktivitas olahraga. Suaranya kurang jelas, Pak. Ya, Nggak jelas, Saya- kayak robot, tubuh kita terjaga ya, biar badan tetap sehat, kita harus beraktivitas Jelas. kan sampai tidak bergerak sama sekali ya. Dan masa pandemi ini jadi anak-anak jarang sekali di luar rumah ya. Jadi aktivitasnya banyak dilakukan di rumah, di dalam khususnya. Jadi olahraga bisa dilakukan di dalam rumah dan bisa dilakukan di luar rumah. Seandainya memungkinkan kalian tidak bisa keluar, aktivitasnya bisa di dalam rumah ya. Aktivitas apa yang dilakukan di dalam rumah? Banyak sekali ya. Contohnya kita melakukan kegiatan senam secara statis dan di penguluran itu ya, anak sudah semua ya. Penguluran itu satu gerakan yang tidak diulang, kemudian yang dinamis diulang-ulang ya. Contohnya ya peregangan statis ya. Nah, kemudian peregangan dinamis ya, badannya diliuk-liukkan, lengannya ya. Kemudian anggota tubuh yang lain ya. Anak-anak harus bergerak. Kemudian seandainya anak-anak mungkin tidak bisa di luar, melakukannya di teras, mungkin menggunakan tali ya, skipping, lompat tali bisa. Seandainya tidak punya tali Pak, boleh dengan hanya loncat-loncat ya. Nah, begitu. Jadi aktivitas tubuh kita harus dilaksanakan setiap hari. Tubuh harus bergerak ya. Jadi anak-anak seandainya pagi jam 8 atau setelah Zoom seperti ini nanti bolehlah ya keluar pakai masker, tetap protokol kesehatan, jalan muter kampung 2 kali atau 3 kali enggak masalah. Yang penting kita beraktivitas gerak supaya apa? Tubuh kita sehat ya, imun kita terjaga. Insya Allah dengan aktivitas gerak yang dilakukan secara rutin kita sehat. Begitu anak-anak ya, pesan dari Pak Ranu. Mungkin nanti bisa disampaikan ke adik, mungkin bisa disampaikan ke kakak, bahkan ke mama sama papa. Oh, pesan dari Pak Ranu harus berolahraga ya. Jadi setelah sholat subuh, mungkin sebelum mandi ya, bisa anak-anak melakukan aktivitas tersebut. Boleh jalan-jalan atau jogging, lari pelan-pelan ya, atau lompat tali. Yang jelas setiap hari kita harus beraktivitas olahraga. Tubuh kita harus bergerak supaya apa? Supaya sehat pastinya ya. Jadi anak-anak jangan risau ya, jangan takut ya. Pokoknya kalau keluar rumah harus memakai masker. Kemudian setelah beraktivitas di luar rumah ya, sebelum menyentuh
apa-apa usahakan cuci tangan ya, pakai sabun, sanitizer ya, seperti itu untuk menjaga dari virus tersebut. Ya, anak-anak ye. Ya. Ya. Pada pagi hari ini Ya, Pak. Ya, Pak. minggu depan insya Allah hari Sabtu nanti akan ada lanjutan pembelajaran ya. Saya Pak Ranu ingatkan sekali lagi untuk tugasnya Pak Ranu intinya tidak memberatkan anak-anak, yang mudah saja bagaimana teknisnya monggo. Jadi mau dikirimkan seperti tadi yang sudah separakan ya. Seperti itu untuk pelajaran PJOK yang pertama, dan perjumpaan Pak Ranu dengan anak-anak kelas 5 juga baru pertama kali ini yang jelas ya. Tapi tidak apa-apa, kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka secara langsung ya untuk aktivitas di Amirul Islam. Amin. Amin. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masih ya. Tetap di Zoom ini sesaat lagi Pak Arif bergabung. Apa yang ingin disampaikan Pak Arif? Kita dihidupkan. Halo. Oke. Kamera. Halo semuanya. Kameranya mati. Kameranya mati kok. Halo, halo. Kameranya mati Pak. Masih menunggu dulu untuk Hello guys. Ya Pak. koordinasikan dengan Pak Catur. Tapi nggak jadi. Catur. Ininya matiin aja Pak. Catur. Baik anak-anak, kita Pak Ais pengen di sini yang bersuara ini Pak Ais ya. Pak Ais pengen dengar semangat kalian ya. Kalau Pak Ais bilang Indonesia, kalian hentakan. Kalau Pak Ais bilang SD Takmirul Islam Surakarta, kalian hentak Jaya. Jaya. Merdeka. Namanya Takmirul Islam. Bentar. Diam dulu. Nah, ini Bapak Saryanto selaku Kepala Takmirul Islam sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Arif. Bapak Arif. Ya,
Sudah bisa dimulai? Mbak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak kelas 5. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Yang sehat, dada-dada di depan kamera. Tak melu sampai mau nggak enak di sini. Dada-dada di depan kamera. Oke. Kalau sudah Pak Aris pengen lihat, kalian sudah Zoom hampir 1 jam. Tapi Pak Aris berharap tetap harus semangat. Lihat kameranya. Beri senyum yang manis kepada Bapak Ibu guru bersama teman-teman. Ayo, lama nggak senyum manis loh bersama teman-teman. Harus hitung 3 kali. 1, 2, 3. Senyum. Loh, mana senyumnya? Kok masih siapa itu? Ananda Hanifa, mana senyumnya? Iya, Ananda Faiza, mana senyumnya? Iya, senyumnya sangat terpaku. Ya, anak-anak kelas 5 yang berbahagia, sedikit Pak Aris mau memberi motivasi anak-anak. Tahun ini kalian masih belajar ya di rumah melalui via Zoom, Google Meet maupun melalui platform digital yang lain. Nah, ini Pak Aris pesan pada kalian anak-anak sudah kelas 5. Jangan malas ya, hilangkan rasa malas. Bagaimanapun keadaannya, kondisinya, ya yang utama adalah jaga kesehatan. Setelah itu, Aziz, mohon mic-nya anak-anak dimatikan dulu semuanya. Monggo Pak, mboten napa-napa Pak. Sampun. Untuk Pak Aris bisa dihidupkan dulu mic-nya Pak. Nggih. Nggih. Sudah? Monggo. Ya. Nah, pesan Pak Aris. Pertama, jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan. Makan yang bergizi, istirahat cukup. Ya, ini. Selanjutnya, ini di masa pandemi, anak-anak kita tahu saat ini kan pandemi tidak hanya istilahnya yang tertular itu orang dewasa, tetapi anak-anak juga bisa tertular. Maka jaga kesehatan sebaik-baiknya. Itu protokol kesehatan. Biasakan cuci tangan, ya setelah beraktivitas mau makan biasakan cuci tangan. Selanjutnya anak-anak untuk belajar kalian harus terus bersemangat belajar untuk meraih mimpi-mimpi kalian, mewujudkan mimpi-mimpi kalian dan mengejar cita-cita kalian. Nah, itu tidak bisa instan. Ya, semuanya itu melalui proses. Maka anak-anak terus yang pertama ya kiat-kiatnya berdoa dan berdoa. Berdoa memohon diberi kemudahan dalam belajarnya, ya tidak bosan-bosan berdoa kepada Allah, minta mohon doa dari orang tua, ya kedua orang tua, terutama ibu kalian. Kemudian selanjutnya apa setelah berdoa? Berusaha, berikhtiar. Usaha kalian apa? Belajar dan belajar ya dalam menuntut ilmu. Jangan mudah putus asa. Kemudian yang ketiga tentunya setelah berusaha ya kalian belajar, apapun hasilnya ikhlas diserahkan kepada Allah. Nah, anak-anak kalian sudah kelas 5 ya, kelas 5 tentunya sudah harus lebih bisa mandiri, ya, sudah bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya sendiri, tidak dibantu oleh orang tua secara terus-menerus, apalagi mohon maaf ini anak-anak mungkin yang di rumah punya pembantu, rewang dan lain sebagainya ya, jangan sedikit-sedikit dibantu orang dewasa, tetapi anak-anak bagaimana bisa memecahkan masalahnya sendiri.
Kalau yang bisa dilaksanakan sendiri ya segera dilaksanakan sendiri, tidak usah menunggu orang lain, tidak usah meminta dan lain sebagainya. Itu. Ya. Maka anak-anak belajar, ya sekali lagi Pak Aris sudah sampaikan, tidak hanya di bangku sekolah. Diri kita, lingkungan kita dimanapun berada bisa dijadikan media belajar. Kemudian terus ya baca dan baca buku, jangan bosan-bosan. Itu ya anak-anak kelas 5. Kemudian anak-anak kelas 5, di kelas 5 anak-anak nanti akan diajarkan AKM, asesmen kompetensi minimum. Nah, ini sesuatu hal yang mungkin baru, tetapi sebetulnya sudah kalian pelajari sejak kelas 4. Nah, tetapi nanti ada sesuatu memang hal yang baru yang perlu kalian persiapkan. Maka ya persiapkan sebaik-baiknya. Sekarang eranya era digital. Nah, asesmen kompetensi minimum atau AKM itu nanti akan dilaksanakan secara daring atau online, ya, secara online. Anak-anak langsung mengerjakan di depan layar komputer. Gitu. Tapi anak-anak insya Allah sudah mahir semuanya, ya sudah mahir semuanya. Itu. Ya. Nih Pak Aris berdoa semoga kalian sehat semuanya beserta keluarga, tetap terus semangat belajar. Itu ada yang senam-senam Ananda Hafiz bersama adiknya, semangat itu. Ya. Itu. Oke, sebelum Pak Aris akhiri, cukup itu ya. Nah, yang Pak Aris pesan. Terus apapun kondisinya hadapi ya dengan prasangka yang baik. Itu. Terus belajar dan belajar untuk meraih cita-cita kalian. Oke, sebelum Pak Aris akhiri, ayo lihat kamera semuanya. Biar Pak Aziz tolong di screenshot nanti di foto. Ini mau di foto Pak Aziz. Senyum dulu. 1, 2, 3. Senyum. Oke, kalau sudah. Baik anak-anak. Ambil posisi dulu, yang kita. Action dulu di kamera. Action dulu. Kamera. Ayo, 1. Tangannya. Ya. Tangan kanan kiri. Ayo, semuanya ikuti seperti Pak Aris. Gini boleh, gini boleh, gini boleh. Ayo, 1, 2, 3. Senyum manis. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan. Ya, laksanakan. Terus semangat dan semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gunakan media digital sebaik mungkin yang bijak, baik itu lisan maupun chat maupun menulis di fiturnya, tolong ya dijaga. Oke, dadah semuanya. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih Pak Aris. Baik, itu tadi anak-anak pertemuan kita Zoom pada hari ini. Tadi sudah ada Pak Arif, Pak Bu. Siapa tadi Bu? Siapa? Ya, dan ya yang tadi terakhir ditutup oleh Pak Aris. Semoga pertemuan pada pagi hari ini menambah lagi pengetahuan kalian dan juga dapat meningkatkan kedisiplinan kalian dan bisa memperbaiki lagi diri kalian lebih baik lagi dalam menghadapi pandemi ini, terutama di pembelajaran daring ya anak-anak. Baik, sekian dari Pak Ai selaku operator Zoom kelas 5. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.